Tesalonika 4 ayat 7-8 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Rohnya yang kudus kepada kamu. Katakan, saya mau hidup kudus. Dan tahukah saudara, hidup kudus dimulai dari pikiran kita. Kalau selama ini Yusuf dalam Kejadian 39 tadi, kalau ada waktu senggang, ngelamun dia, pikirannya kotor. Waktu datang kesempatan, Mama Poti main mata, Yusuf langsung diterkamnya kesempatan itu. Tapi selama ini pikirannya gak ada ke situ. Oh, ada amin. Pikirannya Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Kalau datang Mama Poti mau main dua-dua mata pun tidak mempan. Apa kata Yusuf? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa seperti ini kepada Tuhan? Saudara perlu demikian. Itu sebabnya sekali lagi sadari hadirat Tuhan. Kalau diam-diam tak ada orang tahu, tapi saudara tahu, Tuhan tahu, setan pun tahu, saudara terikat dalam suatu dosa, apakah itu percabulan, apakah kleptomania atau apa saja, bertobat malam ini. Bersihkan hati saudara, bersihkan pikiran saudara, baharui dengan firman, baca firman. Kalau saudara banyak masalah dan kenajisan, baca firman untuk mengatasinya. Mengenai kekudusan, mengenai hidup suci. Kalau pikiran sudah berubah, ucapan sudah berubah, tindakan sudah berubah. Karena memang Tuhan melihat kita dari pikiran kita. Dalam Matius 5 ayat 28 dikatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi dari pikiran pun Tuhan sudah tahu. Sebabnya jangan pula, kalau dari pikiran pun sudah dianggap kau berzina, mari lakukan saja. Jangan, saudaraku. Walaupun itu sudah dihitung berzina dalam standar Tuhan, sangat beda itu kalau hanya di pikiran dan dilakukan. Sama seperti saudara, kalau lagi marah, saudara mau bunuh orang, itu sangat beda dengan betul-betul membunuh orang. Kalau betul-betul membunuh, masuk penjara sayang. Tapi kan kalau masuk penjara, kenapa? Karena dia berpikiran membunuh orang. Nah, memang tersiksa emosinya, tidak masuk penjara. Itu sebabnya, mulai dari pikiran kita bersihkan, tindakan pun kita menang. Kita menjadi hidup kudus. Bacakan satu ayat lagi, 1 Petrus 1 ayat 14-16 mengenai kekudusan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari pegang hatinya, katakan, saya hidup kudus. Sebab Tuhan saya kudus. Amin. Jagalah hidup kita tetap kudus sehingga kita bisa sampai kepada mimpi atau visi yang besar itu. Sedikit lagi, ujian yang ketiga. Kalau yang pertama pengkhianatan, kedua integritas, termasuk kekudusan, yang ketiga ketekunan, kesetiaan. Saudaraku, kalau namanya tekun dan setia itu kualitas yang diinginkan semua orang. Maka banyak saudara yang masih muda akan mencari kualitas itu lebih dahulu daripada fisik. Bayangkan kalau fisiknya bagus, kerjanya selingkuh, tidaknya saudara bahagia. Dan kalau saudara lihat perusahaan-perusahaan, dia juga akan mencari pegawai-pegawai yang setia kepada mereka. Bukan yang oportunis. Seluruh dunia menginginkan kualitas ini. Dan tahu saudara, Tuhan Yesus memiliki kualitas ini. Dan kita anak-anaknya harus memiliki kualitas ini juga. Mungkin saudara berkata atau pernah mengalami sendiri, di awal saudara berikut Tuhan, apa saja saudara doakan, cepat kali dijawab Tuhan. Instan. Maka mungkin banyak saudara datang kepada Tuhan karena mengalami mujizat, kesembuhan yang instan. Lalu kemudian mulai dari perkara kecil sampai perkara penting, apa yang saudara doakan, Tuhan jawab. Tuhan tolong Tuhan, aku perlu kali ini Tuhan untuk bayar uang sekolahku. Tiba-tiba ada yang kasih. Atau bahkan doa sederhana, Tuhan janganlah aku kena macet supaya jangan terlambat aku Tuhan. Tidak kena, tidak terlambat. Atau saudara terlambat, gurunya lebih terlambat, dosennya lebih terlambat sehingga tidak terlambat. Lalu saudara baik kali kok Tuhan. Lalu saudara sangat bahagia kali. Betullah Tuhan itu hidup, betullah Tuhan itu setia. Tahu saudara, seiring dengan pertemuan rohani akan tiba saatnya di mana saudara berdoa tidak datang jawaban doa. Nah, sekarang saya tanya, kalau itu terjadi, masih mau setia? Ketika tidak semua hal yang terjadi dalam hidup ini ada jawabannya, masih mau percaya pada Tuhan, masih mau tekun melayani? Jawabannya harus amin. Ya, jangan punya mental instan saja. Memang mental instan itu atau semua yang instan sangat enak
Kenapa saudara? Itu sebabnya semua orang tetap suka mie instan. Masak saja siap, kenyang, dah siap. Ya, bubur instan, apa saja instan, semua orang suka. Tapi kita sama-sama tahu mie instan tidak baik kalau terus-menerus makan dari sehat. Demikian juga anak-anak Tuhan yang hanya mau Allah sekali berdoa, dalam nama Yesus bangkrut menjadi kaya, amin. Lalu kalau besok masih tidak dapat uang, berhenti ikut Tuhan. Tidak bisa, saudara. Sekali meletakkan tangan harus langsung sembuh. Tidak selamanya seperti itu. Amin. Karena ada kalanya justru kita perlu belajar firman, hidup firman kesembuhan dalam hati kita, lalu kita betul-betul mengalami kesembuhan total. Saya mau mengatakan pada saudara, kalau itu terjadi, ada doa yang belum dijawab Tuhan, pergumulan yang belum selesai, atau saudara dalam ujian yang sangat berat, tekanan yang sangat berat, sama seperti Yusuf ini, yang tidak tahu kapan berakhir. Saudara tidak mengerti kenapa terjadi. Yusuf pastilah tidak mengerti kenapa aku patuh sama bapakku, justru berakhir di lubang sumur, dijual sebagai budak. Patuh di rumah Potifar, berakhir di penjara. Menolak mama Poti, difitnah, dipenjarakan untuk beberapa tahun yang tidak tahu sampai seberapa lama. Tentunya sebagai manusia ada tanda tanya, tapi dia pilih untuk tekun, dia pilih untuk setia.